Haleluya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Allah kita yang begitu luar biasa hebatnya dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini saudara dan saya masih dipelihara oleh Tuhan, masih dipelihara oleh tangannya yang kuat. Kita semua masih ada dalam kontrolnya Tuhan, masih diberkati dengan nafas kehidupan, masih diberkati dengan kesehatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita semua, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang luar biasa hebat, yang kami sembah dan kami layani untuk selama-lamanya. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena betapa hebatnya kuasa-Mu bagi kami yang percaya kepadamu. Sampai saat ini Tuhan, kami masih ada dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Kami masih ada dalam perlindungan-Mu yang tak berkesudahan. Kami bersyukur selalu untuk segala sesuatu yang telah Engkau lakukan kepada kami Tuhan. Dan kami mau terus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan bagi kami pada saat ini. Sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berserah di hadapan-Mu Tuhan. Nah, hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat membentuk hidup kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, baik juga yang mendengarkan kebenaran-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat bersyukur kita bertemu dalam suasana yang seperti ini. Meskipun kita berbeda tempat, tetapi puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus menguatkan kita semua, saudara bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya rindu untuk menyampaikan kepada kita semua tentang, atau temanya adalah, siapakah kita? Siapakah saya yang berbicara pada saat ini? Atau siapakah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Kalau kita berbicara tentang kepemilikan hidup kita semua, maka ini adalah hal yang sangat mendasar bagi kita semua sebagai orang percaya untuk kita ketahui bersama. Mungkin selama ini kita tahu, oh ya, ada yang membuat saya, ada yang menciptakan saya, that's it. Tapi lebih dalam lagi kita perlu mengetahui, siapakah saya? Saya adalah hamba Tuhan, saya adalah pengusaha yang sungguh sangat diberkati, atau saya adalah orang tua yang mendidik satu orang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, sehingga sekarang mereka sangat berhasil karena pertolongan Tuhan. Siapakah saya?
Tuhan yang menciptakan saya. Tapi apakah saya menyadari sepenuhnya hal itu? Kalau kita berbicara tentang siapakah yang memiliki hidup kita semua, benarkah bahwa benar-benar kita ini adalah milik Tuhan? Atau benarkah bahwa benar-benar kita ini dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya? Atau kita memiliki diri kita sendiri dalam kehidupan kita saat ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau dalam Efesus pasal 1 ayat 4 berkata bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih saudara dan saya untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Apakah itu kebetulan? Tidak. Artinya bahwa saya dan saudara semua tidak kebetulan ada di dunia ini. Amin. Tidak kebetulan tinggal di Jonggol, tidak kebetulan tinggal di Jakarta, tidak kebetulan tinggal di Bukit Indraprasta, atau tidak kebetulan tinggal di Otista atau di mana saja. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan kita ada di dunia ini saat ini. Karena apa? Efesus pasal 4, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ada. Kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini menandakan bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Kita harus mengaminkan ini. Kenapa? Karena amin itu artinya benar, sungguh. Sungguh benar perkataan itu. Amin. Saya adalah milik Tuhan. Kalau orang Ibrani saling menegaskan kepada orang lain bahwa ketika dia berkata bahwa aku adalah milik Tuhan dengan kata shiliah. Shiliah, aku milik Tuhan. Sejak sebelum dunia dijadikan, aku milik Tuhan. Artinya seluruh eksistensi kehidupanku adalah milik Tuhan. Ini ada hubungannya. Sebelum saya berbicara tentang beberapa garis besar, beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang hidup sebagai orang yang menyatakan diri adalah milik Tuhan. Ada beberapa poin. Kita perlu memahami tentang siapa diri kita sebenarnya. Apakah selama ini kita yang mengatur diri kita sepenuhnya, atau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Shiliah, aku milik Tuhan. Tuhan yang mengatur hidupku. Tuhan yang mengatur hidup anak-anakku. Tuhan yang mengatur keluargaku. Bahkan pada saat seperti ini pun, kita tahu bersama bahwa kita tidak berada dalam situasi yang nyaman. Tetapi percayalah bahwa kita adalah milik Tuhan. Bersandarlah sepenuhnya di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena jika kita di dalam tangan Tuhan yang kuat, tidak ada yang bisa mengambil kita. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Bahkan kita yang mengalahkan seluruh masalah hidup kita. Kita yang akan mengalahkan apapun situasi yang akan datang kepada kita. Karena apa? Pemilik hidup kita adalah Tuhan itu sendiri. Pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Penguasa langit dan bumi. Tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan kita. Amin. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus. Dialah pemilik hidup saudara dan saya. Sebab itu, jangan berusaha mengendalikan hidup kita sendiri. Tapi berusahalah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita masuk
pada beberapa poin yang akan kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ini khotbah atau ayat yang sudah sering kita dengar bersama. Ayat yang ke-16, 17, dan 18. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, 18. Saya menunggu kita untuk kita baca bersama-sama ayat ini. Saya ulangi, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17, dan 18. Bacalah dengan suara yang kedengaran, dan biarlah telinga kita mendengar apa yang kita perkatakan, apa yang kita bacakan pada saat ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah hidup orang-orang yang menyadari bahwa dia itu adalah milik Allah, atau pemilik hidupnya adalah pencipta itu sendiri. Hidup orang-orang yang demikian adalah hidup yang bercahaya di dalam situasi apapun juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang percaya, mungkin kita berkata bahwa mustahil hidup seperti itu. Mustahil untuk bersukacita senantiasa. Sedangkan pada masa seperti sekarang ini, pekerjaan saya diliburkan, saya tidak digaji. Bagaimana dengan seluruh kebutuhan saya yang setiap hari harus terpenuhi? Bagaimana dengan anak-anak saya dan sebagainya? Mustahil untuk bersukacita senantiasa seperti yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Bersukacitalah senantiasa. Bagaimana saya bisa bercahaya menerapkan sukacita seperti ini? Karena sukacita yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam konteks ini adalah sukacita bukan karena situasi apapun. Sukacita karena diberkati dengan banyak hal yang secara material, secara jasmani kelihatan sukacita luar biasa. Tidak, bukan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus yang harus diterapkan oleh jemaat di Tesalonika, dan pada saat ini kita mendengarkan kebenaran ini. Tetapi yang Rasul Paulus rindu, yang Rasul Paulus sampaikan sebagai isi hati Tuhan kepada jemaat di Tesalonika adalah, hai jemaat, bersukacitalah dalam situasi apapun juga. Artinya begini, bersukacita karena tidak dikendalikan oleh situasi apapun, atau bersukacita karena situasi apapun, tetapi bersukacita di dalam situasi apapun juga. Berat? Iya, memang berat. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Apakah yang Tuhan kehendaki bagi kita itu sesuatu yang akan mustahil untuk kita lakukan? Atau sesuatu yang mustahil untuk terjadi? Saya yakin, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Gunung dapat dipindahkan oleh Tuhan. Apalagi hanya perintah untuk bersukacitalah. Hai jemaat Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, hai anak-anak Tuhan, hai anak-anak pencipta, hai anak-anak yang saya ciptakan, maksud saya. Bersukacitalah senantiasa. Kita tidak boleh membiarkan situasi apapun mengendalikan sukacita kita. Karena apa? Karena jika Tuhan yang ada di dalam hati kita semua, dan kita ada di dalam Dia, sumber sukacita itu,
maka untuk bersukacita senantiasa itu tidak mustahil. Saya yakin tidak ada manusia yang tidak luput dari yang namanya masalah dalam kehidupannya. Tetapi ini adalah perintah bagi kita semua. Karena dalam ayat 18 kalimat yang terakhir dikatakan bahwa itulah kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, mari kita lakukan bersama-sama karena tidak ada yang mustahil. Bersukacita. Ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-17 berbicara tentang tetaplah berdoa. Hanya 2 kata di situ. Tetaplah berdoa. Di dalam situasi apapun juga tetaplah berdoa. Menghadapi masalah apapun juga tetaplah berdoa. Dalam sukacita, di dalam duka cita, tetaplah berdoa. Dalam keadaan diberkati, dalam keadaan yang biasa-biasa saja, atau bahkan dalam keadaan terjepit pun, sekalipun demikian, Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Karena itulah kehendak Tuhan. Doa itu seperti nafas bagi kita semua, saudara. Kita berdoa kepada Sang Pengatur hidup kita, amin. Kita berdoa kepada Sang Pengatur hidup anak-anak kita, amin. Kita tunduk sepenuhnya kepada Dia, maka percayalah, masa depan sungguh ada bagi orang yang berharap kepadanya. Masa depan sungguh ada. Harapan itu tidak akan pernah hilang. Itulah janji Tuhan kepada kita semua. Tetaplah berdoa. Tetaplah, bukan hanya sebagai perkataan saja, supaya didengar orang sangat indah. Wow, dia hebat sekali dalam berdoa. Tidak. Tapi berdoa itu adalah berbicara kepadanya. Di dalam situasi apapun juga kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita karena Dia sangat dekat. Ada lagu, saudara, penggalan kalimatnya demikian. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yang Tuhan mau apa? Tuhan tahu, saya yakin Dia melihat saudara dan saya. Dia sangat melihat, kita ada dalam pandangan Tuhan. Kita ada dalam hati Tuhan. Kita ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau adalah tutup pintumu, berlutut, dan berbicaralah padanya. Bersekutu dengannya. Sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Sampaikan. Berbicara. Kalau kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi memberitahukan kepada orang lain, dia lagi begini-begini. Tidak. Berbicaralah. Kenapa? Karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia sanggup menjamah hidupmu. Dia sanggup untuk melakukan bahkan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukannya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amen. Amen. Dia sanggup. Dan tidak ada yang seperti Dia. Kita harus sadar sepenuhnya. Sebab itu yang Tuhan mau adalah, mari tutup pintumu, berlututlah, dan berdoa. Dia hanya sejauh doa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berbicara kepadanya. Tetaplah di dalam situasi apapun juga. Bukan berdoa ketika kita butuh sesuatu. Bukan berdoa ketika kita hanya dalam
sukacita, atau bukan hanya berdoa ketika kita ada dalam keadaan yang terjepit sekalipun. Tapi yang Tuhan mau adalah tetaplah berdoa di dalam segala situasi apapun juga yang kita hadapi. Juga pada saat ini saya mengajak kita semua, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, tetaplah berdoa. Bawalah bangsa ini ke dalam tangan Tuhan yang maha dahsyat. Bawalah keluarga kita semua, biarlah selalu dalam perlindungan Allah El Shaddai. Dia El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia sungguh luar biasa bagi saudara dan saya. Sebab itu rendahkanlah diri kita ke dalam tangannya yang kuat. Berbicaralah kepadanya. Dan ciri hidup yang ketiga, yang menyadari bahwa dia adalah milik Allah, atau pemilik hidupnya adalah pencipta itu sendiri, adalah mengucap syukur dalam segala hal. Berat? Memang berat. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Oh, sebagai Bapa yang baik. Bapa yang baik, amin. Dia Bapa yang baik. Kalau kita tahu dia Bapa yang baik, ikutilah kehendaknya. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena segala sesuatu yang ditetapkan bagi setiap orang itu berbeda. Karena Tuhan tahu seperti apa kita semua. Seperti apa saya. Seperti apa Bapak Vince sekeluarga. Seperti apa kehidupan setiap orang, Tuhan tahu. Jadi apa yang ditetapkan bagi Tuhan untuk dilakukan bagi kita semua, itulah kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan mau mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bersyukur. Bersyukurlah. Apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita, bersyukurlah. Apa yang belum diberikan Tuhan bagi kita yang merupakan doa kita, tetap naikkan doa itu dengan mengucap syukur. Tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan bagiku, yang sudah Engkau berikan bagiku. Jangan meratapi kehidupan ini. Jangan meratapi situasi ini. Bersyukurlah. Mengucap syukurlah. Kenapa? Karena panutan hidup kita sudah melakukannya juga. Apa yang ditetapkan untuk dia lewati, yaitu dia harus disalibkan. Dia harus melewati yang namanya Via Dolorosa. Dia harus melewati yang namanya ditikam. Apakah dia tidak mampu untuk membela dirinya? Dia sangat mampu karena dia Tuhan. Dia sangat mampu. Dia sangat mampu. Tetapi dia harus melewati itu. Dia menerima itu semua. Dan sikap menerima dari setiap orang yang percaya adalah mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah ditetapkan bagi kita. Mengucap syukur. Yesus sudah hidup demikian lebih dahulu. Bukan hanya tentang mengucap syukur, tentang berdoa. Yesus Kristus sudah hidup lebih dahulu seperti itu. Tentang mengampuni, dia sudah lebih dahulu melakukan itu. Tentang mengasihi, apalagi? Apakah kita butuh contoh untuk melihat kasih Tuhan? Tidak. Kita sudah tahu di dalam Alkitab 1189 pasal Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Itu menandakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia sudah lebih dahulu hidup demikian. Sebab itu mengucap syukurlah. Apa yang ditetapkan untuk terjadi, terjadilah karena itulah kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana Bu Pendeta atau bagaimana Pak Pendeta? Saya bisa hidup dengan bersyukur selalu. Pertama, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah lupakan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah lupakan janji Tuhan atau bahkan meragukan sekalipun janji Tuhan. Ketika dia berkata bahwa dialah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dialah Immanuel. Dia menyertai saya dan saudara. Maka itu pasti terjadi. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Maka itu pasti terjadi. Dia Allah yang sanggup mengangkat sakit penyakitmu. Maka itu pasti terjadi. Dialah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Dia yang menyediakan. Dia yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ketika dia berkata demikian, maka percayalah kepada kebenaran itu. Karena itulah kebenaran yang sejati dan itu pasti terjadi. Sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya kepada janji Tuhan. Percaya. Dia setia kepada janjinya. Ibrani menyatakan demikian. Dia setia kepada janjinya dan yang kedua, dia berkuasa untuk melakukan janji itu. Kalau dia hanya setia tapi dia tidak berkuasa, orang lain yang sanggup melakukan janji itu, maka boleh saja kita ragu. Tetapi Ibrani menyatakan, dia pribadi yang setia kepada janjinya, kepada Abraham kalau kita baca, dan Sarah. Dan dia juga yang berkuasa untuk melakukan janji itu. Maka kita jangan meragukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Biarkan dia mengatur hidup kita. Ada lagu bilang, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lakukanlah apa yang kau mau lakukan dalam kehidupanmu. Ini aku Tuhan. Maukah kita berkata demikian? Ya. Kenapa? Karena dialah pengatur langit dan bumi ini. Dialah pencipta langit dan bumi ini. Dan dia pengatur hidup saya dan saudara. Biarkanlah dia melakukan apa yang dia mau lakukan dalam kehidupan kita. Yang penting kita sebagai orang yang percaya, kita sudah tahu bahwa kita adalah milik Allah. Maka kita harus hidup sebagai orang yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini, itu dengan cara bersukacita senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, pasal 7 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Terima kasih. Inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Kita semua selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Kita bertahan di dalam situasi apapun juga, ya. Untuk memulai sesuatu gampang, tapi bertahan untuk tak percaya sampai kepada akhirnya. Itu yang perlu kita perjuangkan. Bertahan dalam segala situasi apapun juga. Karena apa? Semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ikuti saja apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan anak-anak saudara, dalam kehidupan suami, dalam kehidupan istri. Ikuti saja apa yang Tuhan mau.
menjadilah kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini yang sudah kami dengar. Biarlah kami, mampukan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami rindu hidup seperti Engkau hidup, Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada di dunia ini tidak kebetulan. Anak-anak kami ada tidak kebetulan. Ajar kami untuk tetap mengikuti hidup di jalur kebenaran-Mu, Tuhan. Kami mampu bertahan dalam situasi apapun juga. Kami mampu bersuka cita. Kami mampu tetap berbicara kepadamu, tetap berdoa, tetap percaya kepadamu, dan tetap mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami semua sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah keluarga kami. Limpahkanlah dengan segala berkat-Mu ya Tuhan. Baik berkat jasmani, berkat rohani. Bukakanlah setiap pintu-pintu yang masih tertutup ya Tuhan. Biarkah berkat itu mengalir dalam kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.